Seringkali kita merasa sudah merancang segalanya dengan sempurna, berusaha sekuat tenaga, dan berdoa tak henti-henti. Namun tiba-tiba semua harapan runtuh, dan rencana hancur, berkeping-keping. Di titik ini, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa ya Allah? Bukankah aku sudah berikhtiar dengan niat lurus? Kita merasa kecewa, bahkan tak jarang meneteskan air mata. Namun, di balik kegagalan itu, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Kegagalan bukan akhir, melainkan awal baru. Ketahuilah, kegagalanmu bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah sebuah jendela kecil di mana takdir Allah mulai menyelinap masuk. Allah merobohkan rencanamu, bukan karena Dia tak menyayangimu, melainkan karena Dia ingin menyelamatkanmu dari jalan yang menurutmu terbaik. Padahal di sana tersembunyi duka yang tak terduga. Terkadang, Allah membuat jalanmu buntu, karena ada arah lain yang lebih terang, lapang, dan membahagiakan. Rencanamu boleh saja gagal, tapi itu bukanlah kegagalan di mata Allah. Itu adalah titik mula, babak baru dari skenario indah yang telah Dia tulis jauh sebelum kamu lahir. Allah tak pernah keliru dalam menyusun alur hidup hambanya. Dia tahu kapan harus menunda, mengganti, atau bahkan berkata, "Bersabarlah, aku sedang menyusun yang lebih baik." Kelak, kamu akan menengok ke belakang dan bersyukur karena rencanamu dulu gagal. Sebab jika tidak, kamu tidak akan sampai di tempat yang Allah siapkan. Ini adalah kisah para pencinta Allah yang tak menyerah, karena mereka tahu, ketika rencana mereka gagal, rencana Allah baru saja dimulai, dan saat itulah Allah mulai turun tangan. Ketika Allah turun tangan dalam hidup kita, kita sering lupa bahwa kita hanyalah hamba yang tak punya kuasa penuh atas nasib. Kita menyusun rencana, mimpi, dan harapan seolah hidup akan berjalan lurus, mengikuti peta kita sendiri. Padahal, langit punya rahasia, dan Allah, sang pemilik takdir, kerap kali mengatur hidup kita di luar logika. Kegagalan sering datang, bagai hujan yang mengguyur padang gersang. Cinta yang dijaga akhirnya pergi. Pekerjaan yang diidamkan tak kunjung hadir. Semua seolah kabut yang menutup pandangan, membuat kita bertanya, mengapa semua tak sesuai rencana? Namun, justru di sanalah keajaiban dimulai. Kegagalanmu bukan bukti Allah meninggalkanmu, melainkan tanda bahwa Dia sedang turun tangan. Rasulullah SAW pun pernah mengalami kegagalan di mata manusia, seperti saat dakwahnya ditolak dan beliau dilempari batu di Taif. Namun, setelah itu, Allah membuka jalan hijrah ke Madinah, gerbang kemenangan Islam. Apa yang terlihat menyakitkan di awal adalah jembatan menuju kekayaan yang tak terduga. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia dijebloskan ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Siapa sangka, semua itu adalah rangkaian rencana agung Allah, hingga ia diangkat menjadi penguasa Mesir. Saat manusia melihat Yusuf terjatuh, Allah sedang mengangkat derajatnya. Ketika rencanamu gagal, jangan terburu-buru kecewa. Mungkin itu cara Allah mengajakmu lebih dekat. Seringkali kegagalan membuat kita lebih sering menengadah, menangis lebih jujur, dan berdoa lebih dalam. Disitulah Allah rindu, ingin hambanya kembali mengetuk pintunya. Tak ada yang salah dari rencanamu, tapi Allah tahu yang lebih pantas. Tak ada yang sia-sia dari air matamu, tapi Allah menunda jawaban, karena waktunya selalu sempurna. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah, ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jangan anggap kegagalan sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah bentuk penjagaan. Jangan kira jalan buntu adalah akhir. Bisa jadi itu adalah arah baru dari Allah yang tak kau duga. Maka, saat rencanamu gagal, jangan takut. Karena bisa jadi,
Itulah momen di mana Allah berkata, "Sekarang biar aku yang mengambil alih." Allah tidak pernah salah menulis takdir. Satu hal yang harus kita yakini sekuat iman, Allah tidak pernah salah menulis takdir. Bahkan ketika semua hal yang terjadi dalam hidupmu tampak tak masuk akal, menyakitkan, membingungkan, atau membuatmu merasa seolah hidup ini tak adil, tetaplah percaya. Allah Maha Tahu apa yang Dia lakukan. Seringkali manusia menyalahkan takdir karena tidak sesuai keinginan. Kita marah ketika kenyataan tak mengikuti rencana. Padahal, kita hanya melihat satu halaman, sementara Allah membaca keseluruhan kitab kehidupan. Kita hanya tahu hari ini, sedangkan Allah sudah menata hidupmu sampai akhir. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang dengan sepenuh jiwa, lalu hubungan itu kandas begitu saja. Hati hancur, air mata mengalir tak terbendung. Namun, bertahun-tahun kemudian, kamu menikah dengan seseorang yang jauh lebih baik, lebih sabar, dan lebih menenteramkan. Saat itu, barulah kamu sadar, dulu aku kecewa karena Allah menjauhkan dia dariku. Padahal ternyata itu cara Allah melindungiku dari luka yang lebih dalam. Kita merancang masa depan, tapi Allah menyusun takdir dengan lebih sempurna. Kita memohon satu hal, tapi Allah memberikan hal lain. Jangan cepat menilai bahwa itu tanda penolakan. Bisa jadi itu justru bentuk penerimaan paling indah dengan cara yang tak kita pahami saat ini. Lihatlah bagaimana Musa alaihissalam dibuang ke sungai sebagai bayi. Apakah itu tampak seperti takdir yang baik? Tapi justru dari situ ia tumbuh di istana raja, mendapat kekuatan, dan akhirnya menjadi penyelamat Bani Israel. Allah mengatur takdir dengan cara yang tak lazim di mata manusia, tapi selalu sempurna pada waktunya. Dalam setiap rencana yang gagal, dalam setiap harapan yang runtuh, yakinlah Allah sedang membersihkan jalanmu dari sesuatu yang tidak pantas bagimu. Allah sedang memindahkanmu dari satu takdir ke takdir yang lebih tinggi. Tapi Dia tahu, kamu butuh dilatih, butuh diuji, butuh dikuatkan. Boleh jadi saat ini, kau sedang berada dalam fase yang tak kau pahami. Tapi bukan berarti Allah diam. Justru bisa jadi di balik diamnya, Allah sedang sibuk merajut kejutan indah untukmu. Dan suatu hari nanti, kau akan bersujud menangis haru dan berkata, "Ya Allah, terima kasih telah menggagalkan rencanaku. Karena ternyata rencanamu jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan." Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain yang tampak berjalan lancar. Setiap jiwa punya waktunya masing-masing. Dan saat waktumu tiba, tak ada yang bisa menahannya. Tunggulah dengan sabar. Allah sedang menulis takdirmu dengan cinta. Imanlah yang menjadi pegangan saat semua tak sesuai harapan. Ada momen dalam hidup ketika segalanya terasa gelap, rencana gagal, usaha tak membuahkan hasil, doa-doa seakan menguap tanpa jawaban. Saat itulah tak ada lagi yang bisa kau pegang selain iman. Iman bukan sekadar keyakinan di saat bahagia. Iman sejati diuji justru saat rencana yang kau bangun runtuh satu persatu. Ketika jalan yang kau tempuh menjadi sempit, saat orang-orang yang dulu mendukung mulai menjauh, iman menjadi pelita dalam kabut ketidakpastian. Ia berkata, "Pelan di hatimu, tenanglah. Allah tahu apa yang sedang terjadi, kau tak sendiri. Tak semua hal harus sesuai keinginanmu. Karena jika semua berjalan sesuai mau, kapan kau belajar? Kapan kau belajar menerima?" Kadang justru di balik rencana yang gagal, Allah ingin mengajarkan satu pelajaran yang lebih berharga daripada keberhasilan itu sendiri: sabar dan percaya. Mari lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ia diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Tapi dalam sakitnya, dalam kehancurannya, ia tak menyalahkan Allah. Ia tetap berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Dalam kondisi tak memiliki apa-apa, Nabi Ayub justru memperlihatkan bahwa
Yang terpenting bukanlah rencana hidup, tapi rasa ridha terhadap apa yang Allah pilihkan. Kita tak pernah benar-benar miskin jika masih punya iman, tapi kita sungguh rugi jika kehilangan kepercayaan pada kehendak Allah. Lalu, bagaimana caranya bertahan di tengah runtuhnya rencana? Jangan berhenti berdoa, meskipun kau tak segera melihat hasilnya. Doa bukan sekadar permintaan, tapi pengakuan bahwa kita hamba yang lemah, dan Allah lah sang pengatur. Setiap doa yang tak dijawab hari ini, bisa jadi sedang dikumpulkan untuk kejutan esok hari. Perbanyak zikir dan istighfar. Tenangkan hatimu di tengah badai. Karena seringkali Allah datangkan badai, bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk mengarahkanmu ke arah pantai yang lebih selamat. Lihatlah ke dalam diri. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Rencana kita gagal, bukan karena Allah ingin menjatuhkan, tapi mungkin karena kita terlalu bergantung pada diri sendiri dan lupa melibatkan Dia sejak awal. Ketika semua tak sesuai harapan, jangan mengutuk takdir, karena bisa jadi Allah sedang berkata, "Aku sedang mengatur yang lebih baik. Bersabarlah, aku bersamamu." Dan jika kau mampu bertahan dengan iman dalam fase ini, yakinlah kelak kau akan dipertemukan dengan rencana Allah yang jauh lebih besar dari mimpimu. Jalan Allah tak selalu lurus, tapi selalu menuju kebaikan. Salah satu pelajaran paling indah dalam hidup adalah menyadari bahwa jalan Allah tak selalu lurus, tapi selalu menuju kebaikan. Kadang kita berharap hidup ini seperti garis lurus, dari niat menuju hasil, dari usaha menuju keberhasilan. Tapi kenyataannya, hidup lebih sering seperti labirin. Berbelok, tersesat, memutar arah, bahkan kadang kembali ke titik awal. Dan disitulah sebenarnya Allah sedang memproses jiwa kita. Saat rencanamu gagal, mungkin itu cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak kau lihat. Mungkin pekerjaan yang gagal kau raih, sebenarnya akan menjauhkanmu dari waktu salat. Mungkin orang yang pergi darimu, sebenarnya akan menjadikanmu jauh dari Allah. Mungkin mimpimu yang tak tercapai adalah bentuk kasih sayangnya, agar kau tak tersesat dalam kesombongan. Allah tahu arah terbaik, bahkan saat kau merasa jalan itu salah. Seperti anak kecil yang menangis, karena ibunya menariknya menjauh dari api. Kadang kita juga menangis karena Allah menarik kita menjauh dari sesuatu yang kita inginkan. Padahal di balik itu ada bahaya yang tak kita sadari. Pernahkah kau melihat bagaimana seorang petani membajak tanah? Ia membalik, mencangkul, menusuk tanah itu berkali-kali. Tanah itu rusak, terobek, dan hancur. Tapi justru dari situlah benih tumbuh. Dari situlah tumbuh kehidupan baru. Begitu pula jiwa kita. Allah mengizinkan rencanamu gagal, hatimu patah, agar benih ketawakalan tumbuh di dalam dada. Ketika rencana kita gagal, itu bukan akhir. Itu hanya belokan tajam menuju takdir yang lebih indah. Banyak orang hebat lahir dari kegagalan. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa, namun justru dari kesabaran dan keteguhannya lahir warisan ilmu besar. Malik bin Dinar dulunya ahli maksiat, tapi kegagalan dan kehilangan yang mendalam mengantarkannya menjadi wali Allah. Mereka semua pernah kehilangan arah, tapi karena mereka tetap melangkah bersama Allah, mereka tak pernah tersesat. Kadang Allah memperlambat langkahmu agar kau tak terjatuh. Kadang Allah menahan keinginanmu agar kau tak terjebak. Kadang Allah menutup pintu yang kau ketuk, karena Dia tahu di balik pintu itu ada luka yang menunggu. Jangan berkecil hati. Jalan Allah tak selalu nyaman, tapi selalu aman. Dan kau akan tahu suatu hari nanti, bahwa semua luka, kegagalan, dan air mata adalah jembatan menuju versi terbaik dari dirimu yang telah dipersiapkan oleh tangannya sendiri. Rencana Allah selalu lebih indah dari mimpimu sendiri. Ketika rencana-rencana yang kau susun gagal, mungkin saat itu kau merasa hancur. Namun, setelah waktu berlalu, barulah kau sadar apa yang Allah ganti, jauh lebih indah dari yang kau minta.
Begitulah cara Allah bekerja. Dia menggagalkan sesuatu, bukan untuk membuatmu kecewa, tapi agar kau bisa menerima sesuatu yang lebih baik, yang bahkan tak pernah terpikirkan olehmu. Manusia hanya bisa merancang dengan pengetahuan yang terbatas, tapi Allah merancang dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Dia tahu mana yang membuatmu bahagia sementara, dan mana yang akan membahagiakanmu selamanya. Allah tidak menciptakan luka tanpa maksud. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang tertunda, setiap kegagalan yang menghampiri, semuanya adalah bagian dari skenarionya. Skenario yang jika kau jalani dengan sabar dan ridha, akan menghantarkanmu pada takdir paling indah dalam hidupmu. Karena itu, jangan takut kehilangan rencanamu. Tak apa, jika hidupmu tak berjalan sesuai keinginan. Yang penting adalah berjalan sesuai kepercayaan bahwa Allah tidak pernah menuliskan kesalahan dalam hidupmu. Serahkanlah segala sesuatu kepadanya dengan hati yang yakin bahwa tak ada rencana Allah yang datang untuk menyakitimu. Bahkan ketika Dia menghancurkan sesuatu, itu karena Dia ingin membangunkanmu untuk melihat bahwa yang terbaik sedang menanti di ujung kesabaranmu. Sebagaimana langit yang tak selalu cerah, hidup pun tak selalu mudah. Tapi langit yang mendung tak selamanya kelam. Akan tiba waktunya hujan reda, pelangi muncul, dan mentari kembali bersinar. Dan saat itulah kau akan tahu apa yang gagal dalam hidupmu bukan akhir, tapi awal. Apa yang Allah tulis untukmu bukan sisa dari pilihan yang tertolak, tapi rencana utama dari cintanya. Sebab Allah tak pernah menyiapkan yang biasa untuk hambanya yang berserah dengan luar biasa. Rencanamu boleh gagal, tapi rencana Allah selalu lebih indah dari mimpimu sendiri. Ketika rencanamu gagal, jangan berputus asa. Angkat wajahmu, tengadahkan tanganmu, dan katakan dengan penuh ketundukan, "Ya Allah, jika ini jalanmu, maka bimbinglah aku untuk menjalaninya." Allah tidak pernah menjatuhkan hambanya sesuatu, kecuali karena cinta. Tidak mengubah arah, kecuali karena tahu ada bahaya yang tak kau lihat. Rencananya mungkin tak selalu kau mengerti hari ini. Tapi kelak, kau akan bersyukur pernah dijauhkan dari apa yang dulu kau kejar-kejar. Kau akan menangis bukan karena kecewa, tapi karena takjub. Betapa Allah sangat mencintaimu dalam cara yang tak kau pahami sebelumnya. Maka tenanglah, rencanamu mungkin gagal, tapi rencana Allah tak pernah mengecewakan. Percayakan hidupmu padanya, dan biarkan Dia menulis kisah terindah yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya.